Thank you. Oke, Kakak-kakak, kita boleh lanjut ya. Mungkin di sini juga udah ada beberapa poin yang, sudah dijabarin ya. Pertama kita akan membahas nanti, apa sih pengertian dari reaktivasi, Papi? Kemudian, Mhm, gimana sih sistem keanggotaan di Young Living sendiri? Kemudian pastinya ada hal apa yang mesti kita perlukan sebagai kita mungkin calon enroller juga ke depannya, ataupun saat ini sudah, menjadi enroller yang tiap hari mungkin sudah mendaftarkan, satuan atau puluhan bahkan ya tiap harinya untuk new brand partner-nya ya. Ini mhm. kita coba ke next slide-nya yang kita akan bahas, ya. Oke, reactivation pertama nih, kita tahu kan Papi ya, keanggotaan Young Living kan, bukan sebagai enroller adalah mendaftarkan calon brand partner baru, membantu sebenarnya. Karena kan pada Betul. dasarnya kita harap yang mendaftarkan diri tersebut adalah si calon brand partner sendiri. Cuman kan Jadi pada dasarnya diri. kan, mereka pasti masih kagok mungkin ya, Papi, ya, masih belum Mhm, paham, apa sih mesti diisi, gimana sih cara pengisiannya. Mungkin mau dong didampingin sama si tadi, si support tim-nya gitu loh, Papi. Salah satunya mhm. adalah enroller-nya ini ya. Dan yang pertama yang kita mau bahas dari reaktivasi sendiri nih Papi, ternyata ada loh ketentuan kalau kita sudah menjadi bagian atau keluarga dari Young Living, sudah jadi brand partner yang eksis nih, kita anggapnya Papi. Jadi sudah ada nomor ID atas Mhm, namanya kita. Misalnya Erianto Wicaksono dengan nomor, uniknya sekian tuh misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mhm. gitu, ada 8 angka biasanya untuk yang saat ini. Nah, itu Papi hanya bisa punya satu nomor tentunya ya, dalam satu, data diri yang Papi udah isi. Dari website-nya Young Living, pendaftarannya, dan juga untuk data diri yang Papi masukkan salah satunya pastinya adalah iktp-nya Papi, nomor NIK, ada Mmm. nomor induk kependudukan ya, Pi, ya, Mhm, mhm. kepanjangannya. Nah, di Boleh. Young Living, kita akan bahas lagi nih, Pi, ternyata, reaktivasi bagi brand partner yang sudah eksis. Oke, berarti tadi kalau dari kesimpulannya Kak Yuni, bahwa satu brand partner yang sudah mendaftarkan di Yang Living pasti akan memiliki nomor identifikasinya yang di Yang Living ya. Jadi Yes, nomor benar. keanggotaan atau nomor member. Dan nomor itu akan dibawa selama-lamanya dan melekat di dirinya karena melekat di nomor KTP-nya sampai kapanpun, gitu ya, Benar, Yuni ya? benar sekali. Jadi, yang kita akan, kasih informasi adalah bahwa tadi, benar yang tadi Papi sudah informasiin, satu nomor, NIK-nya kita, itu di Young Living berlaku untuk satu nomor ID juga di Young Living-nya, yang akan dipakai seterusnya sampai, eee, teman-teman, berada di Young Living gitu ya. Oke, kita coba ke next, slide-nya ya, Papi, ya. Yes. Oke, kebijakan dan prosedur. Mungkin kalau lihat kata kebijakan dan prosedur ada, mungkin kakak-kakak agak-agak ini yang sering di Ih, bosen bosen, males bacanya, gitu pasti tuh Kak Yuni. Ya kan bukunya tebel. bosan kalau dibaca ya, Pi, kalau belum dibaca gimana? Ada istilah bosan nggak kalau belum dibaca? Jadi sebenarnya pada saat teman-teman mendaftarkan diri, baik dari pemilihan starter kit yang paling, kecil nilainya, sampai value yang paling, kita kategorikan yang paling mahal, itu kan mendapatkan biasanya satu buku itu namanya, tadi ini dia kebijakan dan prosedur. Bukunya biasanya waktu itu warna ungu kalau nggak salah ya, Pi, Mhm, ya. mhm. Nah, kalaupun nggak pegang secara fisik, sebenarnya di virtual office-nya yang Living pun, sudah Ada. iya, sudah di-input-kan Mhm, juga, di-upload-kan mhm. juga dalam bentuk PDF-nya. Nanti bisa cek juga nanti ya teman-teman atau kakak-kakak di virtual office-nya, di bagian menu itu di, sumber informasi, kemudian nanti boleh cari nanti di bagian, kondak corner-nya juga. Nanti mungkin bisa lihat sekilas tentang kebijakan dan prosedurnya. Nah, yang kita bahas kan tadi kan, mau spesifik mengenai reaktivasi. Nah, Betul. ternyata tentang reaktivasi ini juga tertulis loh Papi dalam kebijakan dan Oh, prosedurnya ada yang di dalam Living. situ ya? Wah, Ada. Nah, banget. kalau teman-teman atau kakak-kakak belum, sempet cek, aku langsung kasih lihat aja ya. Mhm, Pertama, jadi kalau teman-teman aktif
adalah member existing tapi tidak mau melakukan pembelanjaan misalnya dalam rentang waktu 12 bulan secara berturut-turut, berarti ada kata-kata ini ketidakaktifan di sini, Pak Pi. Ini sistem keanggotaan yang living. Oke, berarti dari sini nih, dari 15.1 ketidakaktifan. Jadi seorang brand partner yang sudah mendaftarkan diri di Yang Living, dia bisa menjadi dikatakan tidak aktif, ya Kak Yuni ya. Nah, salah Benar. satunya adalah kalau dia tidak belanja sampai dengan 50 PV dalam rentang waktu 12 bulan. 12 bulan secara berturut-turut. Jadi dia Benar. nggak pernah belanja sampai 12 bulan, otomatis dia tidak aktif. Dia belanja ada dalam 12 bulan, cuma nggak sampai 50 PV. Otomatis dalam bulan ke-13 dia juga tidak aktif, begitu Kak Yuni? Iya, dianggap sistemnya tidak aktif juga nantinya. Baik. Lanjutnya Nah, apa nih? kalau ada namanya tidak aktifan, otomatis yang living tadi yang kita akan bahas lebih lanjut mengenai reaktivasi, yaitu pengaktifan kembali. Oke. Jadi tadi kan kita udah bahas nih di awal, kalau kita mendaftarkan diri di Yang Living, nomor kita terima nomor cantik atau nomor unik, nomor ID-nya, dan ternyata pada saat rentan tertentu kita nggak melakukan pembelanjaan karena suatu hal, kita nggak tahu keadaan pribadi masing-masing ya Pak Pia, misalnya yang mengakibatkan seorang brand partner ini tidak melakukan pembelanjaan, jadinya minimum tadi 50 PV tadi, sehingga akunnya menjadi tidak aktif secara sistem kita sebut dengan sebenarnya auto drop inactivity. Kemudian, nah ternyata nggak perlu lagi pada saat si akunnya sudah inaktif sebelumnya sudah nonaktif, si beliau ini atau si yang punya akun sebenarnya beliau bisa melakukan yang namanya pengaktifan kembali untuk akunnya tersebut dengan nomor yang sudah dia dapatin sebelumnya pada saat pertama kali menjadi member Yang Living atau brand partner Yang Living. Oke. Jadi kalau dia kayak tadi di poin 15.1 dia menjadi tidak aktif, gitu ya. Jadi secara sistem kita akan mematikan si nomor tersebut, ya kan. Jadi dia adalah tadi katanya Kak Yuni adalah auto drop inactivity, di mana dia sudah tidak bisa akses masuk ke dalam VO-nya pada saat itu, ya kan. Tapi ternyata saya pengen lo mengaktifkan diri kembali. Jadi menurut Kak Yuni tadi dia nggak perlu daftar lagi, dia hanya perlu mereaktivasi nomor yang sudah pernah ada. Oh, yes. Oke. Benar sekali Terus Pak ya. Ini menarik jadi nih ya, ini lebih teman-teman lanjut. Iya, ini untuk sekilas aja sebagai mungkin informasi kembali ini kepada kakak-kakak juga mengenai kebijakan dan prosedur Yang Living mengenai reaktivasi, bahwa sudah tertulis loh sebenarnya di pedomannya kita ya. Oke, kita coba bahas lebih lanjut mengenai reaktivasi. Ya, ini yang pertama. Nah, ini dia kita bahas lebih lanjut mengenai sistem keanggotaan di Yang Living-nya, Pak Pia. Oke. Kita informasikan dulu nih kepada kakak-kakak bahwa nomor ID yang kakak-kakak sudah punya itu mempunyai masa berlaku keanggotaannya, yaitu 12 bulan atau 1 tahun, dan dapat diperpanjang secara otomatis dengan syarat terdapat pembelanjaan minimum 50 PV, IR bentuknya atau SO dalam satu invoice di dalam 1 bulan, dalam 12 bulan maksudnya. Oke. Oke. Ini nih, kalau misalnya gini, 12 bulannya itu adalah dari Januari sampai Desember. Di Januari dia ada belanja 50 PV. Terus dia nggak belanja tuh sepanjang-panjang Februari sampai Desember. Dia masih dianggap aktif berarti dengan kalimat ini? Masih dianggap aktif, tapi nantinya kita lihat lagi sampai bulan Desember ya tadi Pak Pia? Iya. Nah, takut sampai bulan Desember kalau tidak ada pembelanjaan, udah terhitung 12 bulan, nanti di bulan selanjutnya, di bulan 13, akunnya kalau tidak ada pembelanjaan lagi, dianggap sistem tadi itu yang dia tadi ketidakaktifan, jadi dinyatakan sama sistemnya nih Poppy. Oke. Nanti kita akan ini juga sih hitung-hitungan nanti akan ada juga nanti ya simulasinya. lebih lanjut Baik, ya. kita lihat yuk. Oke, yang kedua. Namun ada suatu kondisi di mana reaktivasi bisa dilakukan kurang dari 12 bulan ternyata loh Papi. Situasi apakah itu? Adakah yang bisa bantu saya teman-teman yang mau ngasih informasi? Ada loh, kita bisa reaktivasi tapi nggak mesti 12 bulan ternyata pada saat akun kita nonaktif juga gitu. Adakah tapi bisa melihatkah ada yang teman-teman yang mau? Gimana ya caranya? Saya sendiri juga gimana caranya kalau tidak 12 bulan dia
bisa mereaktivasi dirinya. Sementara kan tadi dia dianggap auto drop in activity kalau sudah 12 bulan dia tidak belanja, kan gitu. Benar. Oke, kita sama-sama ya. Kalau teman-teman belum ada mungkin di sini saya lihat ke kakak-kakak. Ya, ini dia. Ada proses yang namanya self termination. Jadi ada kalanya atau ada situasi biasanya yang menyebabkan seorang brand partner mengajukan self termination kepada global. Nah, karena alasan tertentu, si brand partner ini boleh mengaktifkan keanggotaannya kembali setelah 6 bulan sejak terminasi akunnya berlangsung. Dengan catatan bahwa garis sponsornya tidak berubah ya nantinya. Jadi tetap di bawah ke garis sponsor yang sama dengan yang sebelumnya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Ini situasinya ya. Oh, sorry. Nih, kita coba nih, Papi. Kita mau interaksi nih sama kakak-kakak di sini yang udah join di Ayo coba hari kita ini. bantu jawab nih, simulasinya Ini ada gimana nih? 4, ya, ini ada 4 brand partner. Saya harap ini brand partner yang living ya sebenarnya. Tapi sebagai ini aja, contoh Oh, aja Jenny ya. itu brand partner kita. Jenny Biping ya, Blackpink. tapi bukan Blackpink ya. Tapi Biping ya, Papi. Nah, ini ada ID-nya, kemudian ada bulan. Itu karena kita lagi training di bulan November 2022, kita garisnya 1 tahunnya itu di November 2023 ya, Papi ya. Kita anggapnya ya. Oke, pertama saya kasih ini dulu, bukakan satu dulu. Misalnya nih, kalau kakak-kakak lihat nih, Ibu Jenny ini melakukan pembelanjaan di bulan November, mungkin dia sebagai udah jadi anggota sebelumnya, tapi di bulan November ini beliau melakukan pembelanjaan misalnya nanti di 20 PV di bulan pertama. Aduh, nanggung-nanggung sekali ya. Dia belanja apa 20 PV itu? Banyak loh 20 PV masih mungkin saya kurang confirm, mungkin ada Buat yang teman-teman apa sih 20 PV itu kira-kira? Lagian nanggung banget ya, tiap bulan 20 PV nih si Jenny Pink. Terus? Oke, kemudian beliaunya kayaknya konsisten ya Pak ya, sampai di bulan September 2003 nanti, kita anggap aja kita udah di masa depan ya Pak ya. Ini melakukan pembelanjaan hanya di 20 PV. Oke. Dan ternyata di bulan Oktobernya beliau melakukan pembelanjaan 49,9 PV nih. Lagi ada promo nih pas ini. Dia kayaknya sepertinya. Terus ada karena koma-komanya juga agak ini ya, Pia, agak bener-bener tipis gitu kan ya. Nyebelin banget nih, nanggung-nanggung amat dia belanja. Terus? Benar. Yang saya mau tanyakan, bagaimana keanggotaannya Ibu Jenny Biping ini di bulan November 2023-nya? Apakah masih akan tetap sebagai, maksudnya sebagai member aktif kah atau bagaimana? Siapa? Ayo yang bisa menjawab. Oh, coba kita lihat. Ada kakak yang mau bantu nih, saya lihat. Wah, Kanandia loh. Kananda in the house. Dia bilang aktif, kakak. Yakin Kanandia dia aktif. Kemudian terus katanya Kak siapa ada nih? kalau Kakak Utari nonaktif. Kak Sita nonaktif. Ayo, coba kenapa Kanandia bilang dia aktif? Kak Utari kenapa bilang dia tidak aktif? Kak Oke, Sita biar nggak penasaran kali ya, Papi ya. Oke. Karena setiap bulan nggak pernah sampai 50 PV itu katanya begitu. Iya, Karena benar. rentang 12 bulan, kata Kak Nandia, rentang 12 bulan dia memenuhi 50 PV. Nah, gimana nih Kak Yuni sebagai Master of Reaktivasi? Belum master sih. Sebenarnya gini, memang akan sangat disarankan jika brand partner itu belanjanya tadi kan untuk pengaktifan kembali atau untuk memperpanjang masa aktif seseorang di keanggotaannya di Young Living adalah berbelanja dalam satu invoice 50 PV-nya. Dalam satu invoice? Dalam satu invoice, dalam satu waktu di rentan di 12 bulannya. Gitu loh, jadi dia tidak akumulasi. Jadi kayak ini nih, Jenny Blackpink.
Dia 20 itu kan udah sampai 10 bulan udah 200 PV itu lebih. Terus terakhirnya tambah lagi 49,9, bukan begitu Kak Yuni? Benar, tapi sayangnya untuk saat ini Papi ya, kita lebih yang kebaca itu adalah yang dalam satu invoice lebih baik gitu ya. Jadi kalau I kita lihat ini kan see. 20 kan tapi kan dalam bulan yang berbeda untuk Benar. Ibu JD-nya. Jadi otomatis pada saat di bulan November keanggotaan beliau adalah ADI kita singkat. Kalau Apa tuh? kakak-kakak bisa lihat di kiri bawah di dalam dari tabelnya, itu kan ADI adalah auto drop inactivity nih Papi. Oke. Oke, ulang lagi nih Kak Yuni. Berarti ini ya, karena dia tidak pernah ada satu invoice yang nilainya 50 PV, sehingga seorang brand partner itu akan menerima komisi kalau dia minimum berapa PV sih? 50 ya Kak Yuni? Kalau komisi sendiri itu di 100 PV dulu Papi. Oh, Kalau harus di untuk 100 bonus ya? baru 50 PV. Oke, kalau bonus baru di 50. Karena itulah dia tidak dinilai aktif oleh sistem, ya kan? Iya, benar. Sehingga akhirnya sistem membaca dia tidak pernah aktif karena tidak pernah mencapai target aktif yaitu 50 PV dalam satu invoice. Walaupun dia berkali-kali tiap bulan belanja 20 PV, yang entah dia belanja apa itu, dia tidak dinilai aktif sama sistem dan akhirnya di bulan ke-13 dia akan ADI. Tadi ADI ADI itu apa sih teman-teman singkatannya, masih ingat nggak? Tadi Kak Yuni bilang apa? ya, auto drop inactivity ya. Jadi Benar. kalau sampai keadaan ini terjadi, nah beliau atau Ibu JD ini pada bulan Desember 2003-nya pun sudah bisa mengajukan untuk namanya reaktivasi ya Papi ya. Oh, dia bisa mengajukan seketika di bulan selanjutnya setelah dia dinyatakan auto drop inactivity. Benar sekali. Oke, kita Oke. coba lihat ada juga nih Bapak Sehun nih Papi. Wah, si Sehun. Eksotik ya. Kita Oke. coba lihat juga nih. Ini Nah, sih untuk udah Bapak tahu Sehun lah. juga di bulan November ini beliau ada pembelanjaan atau order nih senilai 20 PV, tapi di bulan Desember hingga di bulan Septembernya beliau nih kayaknya lagi postpone dulu ya, nggak belanja apa-apa nih Papi. Jadi 0 PV jumlahnya. Lanjut di bulan Oktober berikutnya beliau melakukan pembelanjaan senilai 20 PV. Nah, kita mau tanya lagi nih, di bulan November 2003-nya, kira-kira akunnya Bapak Sehun masih aktif atau enggak ya teman-teman atau kakak-kakak sekalian? Apakah Adi ataukah tidak Adi? Nah, coba apa jawabannya nih? Adi katanya. Kayaknya nama Adi ini lama-lama jadi momok ya karena artinya auto drop inactivity loh. Bener, takutnya itu ya. Tapi benar, thank you loh kanan dia. Dan jawabnya adalah, Adi kembali atau auto drop inactivity ya. Dan pada bulan Desember di 2023-nya pun beliau udah bisa kalau memang mau melakukan pengaktifan kembali untuk akunnya tadi untuk nomor ID yang 123455679 itu boleh. Oke. Ini mungkin mau jawab pertanyaannya Kak Sita nih. Katanya dia gini, kenapa nggak bisa diakumulasi ya? Sayang loh, karena banyak member yang belanjanya dikit-dikit gitu padahal. Saya juga yakin sih pasti begitu sih. Banyak member yang belanjanya sedikit-sedikit. Nah, kita tugasnya mungkin sebagai support team atau sebagai upline-nya, kita ingatkan paling tidak daripada dia sedikit-sedikit 20, dia sebenarnya bisa mengakumulasikan 3 bulan itu menjadi 60 PV kan dalam satu invoice di bulan selanjutnya, misalnya seperti itu. Apalagi kalau yang dia belanjakan adalah produk yang memang selalu ada. Kecuali kalau dia ngejar promo ya, yang adanya di bulan itu saja, memang belanjalah di bulan itu saja pas promo berlangsung. Tapi untuk memenuhi syarat 50 PV, sebenarnya hanya cukup sekali aja dalam 12 bulan, dia punya satu invoice yang nilainya 50 PV, maka sistem akan tetap membaca dia aktif. Ya kan ya Kak Yuni, dari 12 bulan ke depan, benar Pak. 12 bulan ke depan. Seperti itu sih Kak Sita. Jadi kita sebagai upline, ayo kita lihat lagi mana yang kayaknya sudah, wah dikit lagi dia akan jadi ADI nih. Nah sebelum dia jadi ADI, ayo kalau ada belanjaan jangan nanggung deh, jangan hanya 20, jangan hanya 30, tambahin lagi gitu kan. Jadi dia bisa 50 PV dalam satu invoice. Benar. Gitu. Dan misalkan kakak-kakak juga bisa cek juga kan di organisasi sayanya, melihat nih bagaimana status pembelanjaan para downline-nya atau timnya ya. Jadi siapa yang bisa ngeliat juga kan data yang
kira-kira udah berapa lama beliaunya nggak belanja, ya bisa nanti di reminder kembali gitu ya kepada si punya akunnya ya atau si brand partnernya. Iya Kak Oke, Sita, thank you. Dia sudah menyampaikan aspirasi. Gak apa-apa sih Kak Sita, nanti masukan juga buat kita. Tapi memang pada saat ini sistem membaca seperti itu, jadi kita mungkin sebelum sistem ini merubah peraturannya, mungkin kita sebagai upline bisa lebih lebih mawas melihat ke dalam. Gitu ya Kak Sita ya. Oke. Oke, kita lanjut nih. Ada Bapak Jimin. Bapak Oh. Jimin, kita lihat ya untuk status pembelanjaannya. Udah contek nih Papi. Aku mencet 2 kali. Tapi udah tahu sih ini teman-teman mah. Kenapa dia dikatakan aktif? Ayo, tadi udah ke terlanjur tuh, kebuka aja mah Kak Yuni. Buka aja Kak Yuni. Ada tahu Langsung nggak kasih kenapa bocoran dia ya. dibilang aktif? Dia masih dikatakan aktif. April 50 PV, bener. Bener banget. Nah itu Kak Sita. Padahal dia sisanya 0 loh. Ya kan? Dia satu aja bulan 50 PV. Cuma kan sayang juga ya. Maksudnya kalau kita sudah ngumpulin segitu banyak masa di dalam kaki kita, harapannya sih bisa mengaktifkan semua orang ya. Cuman itu kan memang tidak selalu demikian kenyataannya. Jadi memang kemudian bagaimana kita membuat mereka at least ada 1 bulan yang 50 PV. Kalau bisa jangan ada 0 sih, misalnya dia tadi belanja 1111, tapi terus kemudian ada 50 PV, is okay gitu kan. Selama dia masih kelangsungan hidupnya masih lama di yang living. Oke, udah jawab ya. Thank you loh Kak Sita. Oke, jadi statusnya total aktif. Jadi bulan Desembernya pun masih tetap aktif ya ke depannya ya. Betul. Oke. Lanjut, terakhir ini ada Kakak Duta Sheila. Gitu Wah, kan ya. Kita lihat ya, di Jogja nih beliaunya ada tinggalnya nih. belanja apa ini. Di bulan Oh, November 20 PV, di bulan Desembernya 49,5 PV, tapi seterusnya hingga bulan September tidak melakukan pembelanjaan. Namun di bulan Oktober 2023-nya beliau langsung belanja 100 PV. Maka status keanggotaannya di start dari bulan November adalah aktif tuh kata Kak Lidiana. Betul sekali Kak Sasya. thank you, benar, aktif ya jadinya. Oke. Nah, ini sekilas untuk cara pandang kita nih, tapi mungkin juga untuk kakak-kakak juga untuk melihat lagi nih ke dalam organisasi atau jaringannya, pada timnya, atau juga nanti mungkin mengingatkan juga kepada timnya, siapa loh yang belum belanja terakhir kali kapan gitu kan, bisa dicek lagi, mau di-screenshot juga nih, ada range waktunya kan, kapan dia mau jadi aktif ataupun, statusnya harus aktif gitu kan ya. Dari virtual office pun bisa dicek. Jadi jangan ragu untuk approach si brand partner untuk reminder kalau mau tetap aktif silakan belanja minimum 50 PV ya biar diperpanjang lagi secara otomatis sama sistem kita. Betul. Jadi mungkin kan kalau dari VO kemarin yang ikut Silver Workshop mungkin tahu ya bahwa VO ini udah lengkap sekali. Jadi teman-teman sebenarnya bisa mensortir gitu ya dari data downline yang kita punya. Kita bisa tahu mana sih sebenarnya yang masa keaktifannya tinggal 1 bulan lagi atau dia Benar, menuju ADI. Nah itu tadi. dikumpulin tuh di email blast atau di WhatsApp grup gitu ya, WhatsApp blast gitu ya, untuk kemudian merimain mereka bahwa dia keanggotaannya akan hangus dan mungkin bisa dikasih tahu juga pada saat itu ada promo apa sih di bulan itu gitu sehingga mereka at least belanja 50 PV ya Benar sekali. sehingga masih bertahan lagi. Nah kan lumayan. Jadi kalau setiap bulan itu ada satu kerjaan itu tuh lumayan membantu sih. Jadi di awal bulan udah cek mana nih yang akan adi ini. Nah terus kemudian mulai di email. Cet, 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 Yes. cet, cet, gitu. Jadi jangan Kalaupun nggak sampai email mungkin udah kenal dekat mungkin ya Papi bisa di-approach langsung by betul. WhatsApp gitu kan ya. Jangan sampai Tanyakan kembali kabar. yes, ada downline yang kemudian menjadi auto drop in activity. Ya, jadi kita sudah usaha ngumpulin segitu banyak orang, usahakan jangan sampai keluar. Ya, jadi tetap ada di dalam jaringan kita. Gitu. Oke, thank you loh Papi. Untuk next-nya, oke.
Kemudian apa sih yang terjadi jikalau kita melakukan pembelanjaan dari akun kita sendiri nih? Kita sebut dengan pembelian PV pribadi nih, Papi ya. Jadi setidaknya akan mempengaruhi namanya bonus atau komisi perolehan. Apalagi kalau kita sudah memiliki anggota di dalam jaringan kita atau tim di bawah jaringannya kita. Misalnya nih, pembelanjaan minimum 50 PV apabila kita sebagai enroller untuk mendapatkan bonus. Misalnya di awal kita ada pernah mendaftarkan new brand partner, gitu kan. Jadi dengan pembelanjaan 50 PV dan si brand partner juga ada pembelanjaan, otomatis kita akan memperoleh namanya pasar bonus dan juga start living bonus di bulan pertama untuk start livingnya ya. Kemudian jika lo pengen continue terus nih, misalnya kita mau dapat namanya komisi, baik itu komisi junior level, contohnya seperti komisi junior level maksudnya, itu kita harus ada pembelanjaan PV pribadi sendiri di akunnya kita senilai minimum 100 PV. Oke, clear. Clear ya? Sayang loh kalau nggak 100 PV ya Kak Yuni ya. Padahal kita punya kesempatan dapat tambahan bonus dan komisi di situ. Benar sekali, Papi. Oke, coba dari rangkuman tadi udah kita jabarkan sebelumnya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan auto inactivity dan reaktivasi? Kita akan bahas ya, Papi ya. Yang pertama, ini dia. Auto drop inactivity adalah suatu kondisi di mana akun brand partner tidak menjalankan kegiatan di akun yang livingnya, atau kita sebut dengan virtual office nih, Papi ya. Untuk si brand partnernya selama 12 bulan berturut-turut dan misalnya tidak ada kegiatan pembelanjaan, mungkin pendaftaran brand partner baru maupun aktivitas lain di dalam virtual office-nya. Sedangkan ada proses pengaktifan kembali yang kita sebut dengan proses reaktivasi, yaitu tadi mengaktifkan akun yang sudah auto drop inactivity yang living dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nanti kita juga bahas lagi lebih lanjut ya. Oke, so far aku harap so good ya dengan kakak-kakak bisa diterima dengan baik. Kita harap ya. Nice. So good, so nice. So nice. Oke, kita coba next dulu. Oke, jikalau memang kondisi yang jadinya tidak memungkinkan kembali, maksudnya memang akun timnya kita atau akun kita sendiri misalnya gitu ya, sudah drop inactivity. Jadi memang tidak melakukan pembelanjaan selama 12 bulan maksudnya, ataupun melakukan pembelanjaan tapi tidak sampai tadi 50 PV dalam satu invoice-nya. Jadi kita akan ngasih tahu teman-teman juga atau kakak-kakak untuk reminder juga nih sebagai reminder kembali, apa sih yang dibutuhkan untuk proses reaktivasinya. Yang pertama, foto iktp. Oke. Kedua, formulir enrollment brand partner. Yang sudah pernah pegang, ada juga di virtual office untuk support timnya ya. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah untuk pembelian salah satu starter kit atau pembelian produk minimum 50 PV dalam bentuk essential reward ataupun standard order. Jadi IR boleh, SO boleh, Papi. Oke. Salah satu jenis starter kit itu bisa termasuk yang 100.000? Bisa. Jadi yang paling minimum value-nya paling kecil hingga yang paling lengkap juga. Cuma mungkin ada sedikit catatan kalau untuk pembelanjaan awalnya atau pada saat pertama kali akunnya dibentuk, itu misalnya pembelanjaannya premium experience package. Nah, biasanya yang akan diinformasikan sama timnya kita, iya. Jadi misalnya pembelian pertamanya adalah PEP untuk yang you drop. Tapi pada saat beliau mau reaktivasi, yang hanya bisa tercatat di yang living, beliaunya hanya bisa belanjanya PEP jenis lain, nggak bisa di drop lagi. Mungkin diganti dengan diathermis diffuser atau mungkin dengan feather owl diffusernya. Oke, kalau udah lengkap, bisa melalui pengisian jot form. Ini bentuk linknya ya. Mungkin yang sudah pernah mengaktifasi akun tahu, maksudnya familiar dengan link ini. Cuman kalaupun tidak mau melalui link jot form, itu bisa nanti mengirimkan email, Papi, ke tim member service-nya yang living nanti ya. Tapi kalau ya di kserv.id@yangliving.com nantinya.
Oke. Oke, ini aku kasih gambaran. Jadi kalau untuk yang sebelah kiri dari layarnya kakak-kakak itu adalah bentuk halaman depan kalau kita pakai link Jotform. Oke. Nah, Yang itu kan ada warnanya putih. keterangannya. Iya, ada keterangannya Penyertaan permintaan. reaktivasi akun. Benar, Papi. Nanti tinggal dilanjutkan, diisi secara benar. Kemudian kalau misalnya menggunakan atau mengirimkan email kepada tim member service yang living, nanti bisa menggunakan form ini, namanya perjanjian brand partner atau formulir pendaftaran Essential Reward dan kurung Indonesia, karena kita marketnya Indonesia. Jadi Oke. ini bentuk halaman depan dari form tersebut ya. Oke. Ini yang mengisi adalah brand partner yang mau direaktivasikan. Benar, Atau karena lainnya yang membantu atau dia yang mengisi sendiri? sangat kita sarankan adalah brand partner bersangkutan sendiri yang melakukan pengisian. Karena kan data-data ini kan adalah data pribadi sendiri nih, Papi, untuk isinya nantinya. Oke. Jadi sangat disarankan untuk yang brand partner bersangkutan lah yang melakukan pengisian, karena kalau beliau mengirimkan email, dan ini kan ada form perjanjian brand partner yang sebelah kanan, ini harus ditandatangani secara basah gitu loh, Papi. Ada kolomnya penandatangannya, otomatis kan kita minta brand partner sendiri yang menandatangani formulir tersebut ya. Oke. Oke, ini hal yang diperlukan teman-teman sebelumnya. Kemudian langkah-langkah proses reaktivasi. Ini secara general ya, nanti kita informasikan. Yang pertama, pengajuan reaktivasi hanya dapat dilakukan oleh brand partner yang bersangkutan dengan menggunakan alamat email dan nomor ID yang sudah pernah didaftarkan sebelumnya. Ini jikalau beliaunya mengirimkan email ke Young Living ya, atau ke tim member service-nya Young Living. Yang kedua, pengajuan tadi sampaikan ke customer service-nya kita melalui Jotform ataupun email. Di alamat emailnya sudah diinformasikan ya, calserve.id@youngliving.com. Oke, udah clear sampai sini. Kemudian tinggal kalau udah kirim email, mungkin kalau belum lengkap atau suatu hal nanti bisa akan diinformasikan kembali nih sama timnya, ada respon balik dari tim customer service-nya Young Living, apa aja sih dokumennya, misalnya ada yang kurang kah atau perlu diisi kah, atau masih ada dokumen yang harus dilampirkan kah. Nah, nanti diinformasikan lebih lanjut sama tim ya. Kemudian, nah, jikalau brand partnernya tadi udah 12 bulan tidak melakukan pembelanjaan dan juga akunnya sudah auto drop inactivity, pada saat beliau ingin mengaktifkan kembali, sebenarnya kita tidak menyarankan, tapi kita menginformasikan bahwa brand partner tersebut dapat melakukan perpindahan enroll sponsor saat pengajuan reaktivasinya. Oke. 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 Berarti itu adalah hal yang sebenarnya walaupun tidak di encourage sama kita, tapi itu bisa dilakukan oleh brand partner. Ketika mereka reaktivasi sekaligus mereka change sponsor gitu ya. Benar, enroll yang sponsornya boleh digantikan. Baik. Oke, untuk next-nya kita coba cek lagi. Oke, ini beberapa hal yang sering kita temukan nih, Papi ya. Maksudnya bukan kesalahan sering terjadi, sebenarnya beberapa hal yang kita temukan nih dalam proses reaktivasi yang terjadi gitu ya. Atau sistem keanggotaan yang living yang sering terjadi. Oke, yang pertama, kita tahu nih bahwa tadi di awal kita udah informasikan bahwa nomor ID yang living adalah nomor unik milik seorang brand partner pada saat pendaftaran di awal gitu kan ya. Jadi pastikan nomornya diingat, dicatat. Mungkin kalau ada, biasanya kan untuk pendaftaran awal, brand partner new atau new brand partner itu menerima email dari Young Living biasanya, Papi. Dan di email itu biasanya diinformasikan nomor ID-nya. Mungkin jika perlu, kalau kakak-kakak adalah seorang pencatat, mungkin ada jurnalnya sendiri, boleh tuh dicatat ulang di ininya, di filenya atau mungkin di catatannya nomor ID-nya teman-teman atau kakak-kakak yang sudah terdaftar Young Living. Kalaupun enggak, nih nanti bisa bertanya kepada tim customer service nantinya lebih lanjut.
Kalau memang lupa atau email yang sebelumnya sudah pernah disampaikan itu tidak ada lagi gitu kan, sudah hilang atau sudah dihapus ya. Oke, yang kedua kesalahan yang terjadi adalah pengajuan yang dilakukan itu bukan oleh pemilik akun bersangkutan, tapi misalnya oleh sponsornya terdahulu atau enroll terdahulu. Itu kita akan respon balik atau memberikan informasi kembali bahwa hanya brand partner bersangkutanlah yang boleh melakukan pengajuan reaktivasi kalau mau dibantu sama timnya yang living nantinya. Oke, selanjutnya apabila sudah Oke, maaf ya. Kemudian apabila sudah memiliki akun yang living dan menjadi inaktif tadi ya, maka lakukanlah proses reaktivasi, bukan melakukan pendaftaran baru, apalagi ditambah dengan menginput data yang tidak sesuai dengan kepemilikan. Nah, ini menjadi catatan bahwa gini, pada saat kakak-kakak mendaftarkan seorang brand partner atau teman-teman melakukan pendaftaran sendiri menjadi brand partner yang living, itu kan sudah mengisi data diri. Baik misalnya mulai dari nomor NIK KTP-nya, kemudian alamat email, kemudian nomor telepon, itu sudah dicatat dalam database-nya yang living, sudah tercatat. Jadi pada saat misalnya beliaunya inaktif nih, tapi lupa nomor ID-nya, tapi ingin coba melakukan pendaftaran ulang nih, tapi misalnya yang bisa kita temukan adalah si calon brand partner ini melakukan pengisian data yang tidak sesuai dengan data yang seharusnya gitu. Misalnya nomor NIK-nya tidak sesuai dengan yang sudah ada dalam NIK yang seharusnya, atau mungkin alamat emailnya atau alamat nomor teleponnya gitu loh Papi. Kadang ini kan sedikit akan mungkin di awal bisa lolos gitu ya Papi ya, misalnya ya bisa terdaftar. Tapi kan kita akan ada namanya verifikasi ulang oleh tim. Jadi kan pasti ada pengecekan ulang gitu oleh tim, itu yang pertama. Yang kedua adalah takutnya kalau kita mengisi data yang tidak benar, segala informasi yang living ingin sampaikan nih Papi, misalnya melalui alamat emailnya, kita kan selalu ada newsletter gitu kan setiap minggu atau setiap bulannya. Nah, teman-teman bisa nggak dapat ini informasi ini gitu loh, updatean dari yang living. Kemudian misalnya kita mau verifikasi langsung nih, ternyata pada saat kita email bounce back, atau pada saat kita mau calling ternyata pada saat verifikasi nomor yang kita hubungi tidak dapat dihubungi gitu loh, karena tadi tidak tercatat di jaringan provider tertentu lah gitu jadinya ya Pi. Jadi ini hal-hal yang kita hindari sebenarnya, dan kita mau mengencourage teman-teman jangan sampai terjadi seperti hal ini, karena nanti ada konsekuensinya sendiri sih si Papi sebenarnya ya. Betul. Oke, coba kita next lagi. Oke, nah inilah salah satu konsekuensinya adalah apabila seorang brand partner memiliki 2 ID anggota, maka kita sebut ini dengan pelanggaran duplikat akun nantinya. Betul. Oke nih. Ini ada poin lagi nggak Kak Yuni? Berarti balik lagi dong, coba mau lihat lagi. Jadi gini, kalau misalnya apa namanya yang tadi ya, nomor ID yang living adalah unit milik seorang brand partner, benar. Jadi itulah kenapa kita bilang reaktivasi, jangan mendaftarkan diri lagi. Jadi kalau memang sudah pernah punya nomor, tadi kata Kak Yuni, ya kita cari tahu lagi dulu nomornya berapa. Kalau lupa telepon aja ke yang living gitu ya. Kita bisa atau kirim email nantinya. Ya, email dengan memberi KTP ya. Jadi ada nomor KTP, ada nomor KTP-nya, kita bisa kasih tahu, oh ini nomornya sekian, silakan reaktivasi di situ. Itu satu. Yang kedua, pengajuan dilakukan oleh bukan pemilik akun bersangkutan. Ini juga sering terjadi, tadi kayak makanya saya tekankan. Jadi kalau menurut peraturan kita dan Kak Yuni jelaskan bahwa yang bersangkutanlah yang mendaftarkan dirinya, jangan kita sebagai sponsor atau upline kita yang kemudian tanda tanganin. Misalnya saya mau mendaftarin Yuni, saya nulisnya Yuni, gitu kan? Saya yang mengirim, saya yang membuat. Nah itu kita minta bahwa yang bersangkutan yang harus melakukan, karena kita pengen tahu memang niatannya, keinginannya adalah dari yang bersangkutan, ya kan? Terus ketiga, dia sudah punya dulu akun terus inaktif, terus dia proses reaktivasi
dia tidak melakukan proses reaktivasi, tapi pendaftaran baru dengan nomor KTP-nya disalah-salahin satu angka, gitu ya. Ini bisa dilakukan dia secara personal atau dilakukan oleh si upline. Ya, yang sering terjadi itu begitu. Jadi upline ini melihat, ini akun udah mati, saya daftarin aja lagi tanpa sepengetahuan itu anak misalnya. Cuman biar bisa terdaftar ulang gitu ya, dia kemudian merekayasa nomor KTP. Pertama adalah itu melanggar kebijakan dan prosedur kita di Young Living, dan juga adalah melanggar peraturan pemerintah. Benar. Perundang-undangannya itu hukumannya berat dari negara karena kita memanipulasi data KTP orang lain. Ya, seperti itu ya. Karena banyak kejadian yang kemudian, ini teman-teman di sini mungkin ada berapa orang nih yang harus aware, banyak yang kemudian bingung kenapa saya terdaftar di Young Living, dan dia bisa marah-marah siapa yang memanfaatkan KTP saya. Dia bisa menuntut, itu bisa terjadi banget gitu ya. Nah, jadi berhati-hatilah di situ. Terus seorang brand partner memiliki 2 nomor ID anggota. Nah, akhirnya karena tadi misalnya Kak Yuni dulu udah pernah terdaftar, terus dia mendaftarkan lagi dengan nomor KTP-nya diakali nih, dihilangin 1 atau dirubah 1, sehingga sebenarnya secara orang ini sama nih, Kak Yunitarida juga gitu kan. Nah, kalau misalnya ketahuan dan itu adalah menjadi pelanggaran duplicate account, apa yang akan kita lakukan Kak Yuni? Otomatis kita akan melakukan terminasi akun, tapi yaitu akun yang kedua yang terdaftar di Young Living. Yang terakhir didaftarkan itu Terakhir. kita matikan, dia suruh kembali ke nomor yang lama gitu ya. Benar. Nah, itu kan sayang sekali kalau kemudian akun yang nomor kedua ternyata sudah punya rank nih, katakan sudah menjadi senior star atau bahkan sudah eksekutif, dan harus dihapus dan harus kembali ke nomor yang pertama. Nah, itu yang makanya harus dihati-hati seperti itu. Kak Yuni, ini ada pertanyaan dari Kak Eka. Coba Kak Yuni. Oke. Kalau reaktivasi akun sebelum 2 tahun dengan pembelian PEP, nggak dapat komisi, faster bonus mungkin maksudnya Ibu ya. Benar, Ya. thank you ya pertanyaannya Bu Eka. Jadi di Young Living, benar, jadi kalau misalnya keanggotaannya atau status akunnya inaktif, itu kita kasih jarak ya Papi. Maksudnya gini, tadi kan di awal kita udah belajar tuh, kalau di pembelanjaannya November sampai November berikutnya hanya tadi, misalnya 0 nih pembelanjaannya Papi ya, sampai bulan Oktobernya. Otomatis kan tadi di bulan Novembernya kan aku menjadi inaktif. Berarti kan selang dia nggak belanja hingga proses akunnya inaktif itu ada 12 bulan. Oke. Pada saat sudah inaktif di bulan Novembernya, kita katakanlah di bulan November inaktif, benar. Jadi kalau di bulan Desembernya langsung melakukan reaktivasi, misalnya dengan tetap enroller yang sama, dengan sponsor yang sama misalnya, benar, si enroller tidak mendapatkan komisi ataupun faster bonus kembali. Tapi jikalau akunnya sudah inaktif, jadi terhitung 24 bulan sejak akunnya tidak aktif, berarti sejak November 2003 tadi, hitung lagi nih 24 bulan lagi nih Papi. Baru misalnya, si calon brand partner ini, kayaknya saya mau join lagi deh Young Living, karena saya ternyata nggak bisa lepas nih dari Young Living, walaupun saya udah hampir, berarti hitungannya 36 bulan sejak dia terakhir belanja ya, kita anggap ya. Nah, barulah kita katakan si enrollernya atau si pendaftar ini akan mendapatkan komisi. Bukan komisi kita sebutnya ya Bu, faster bonus kita sebutnya, bonusnya. Baru terhitung lagi gitu loh, bisa si enrollernya mendapatkan perhitungan lagi untuk si faster bonusnya. Jadi 24 bulan tadi Kak Eka informasiin, benar. Jadi kalau reaktivasi akun sebelum 2 tahun itu nggak dapat komisi, benar. Jadi benar Ibu. Benar. Dan mungkin yang harus dilihat, ditandai ya buat teman-teman biar nggak bingung. Jadi kita melihat dari 2 sisi. Satu dari dia terakhir belanja. Tadi Kak Yuni udah jelaskan, kalau dari dia terakhir belanja, berarti hitungannya adalah 36 bulan. Yes. Tapi kalau dari terakhir dia drop in activity, di mana untuk proses drop in activity sudah ada 12 bulan dia tidak belanja dan menjadi drop in activity, berarti untuk dia kemudian bisa mendaftarkan untuk upline-nya mendapatkan fast start bonus,
dia harus ditambahin 24 bulan. Ya, Yes, jadi jadi dilihatnya adalah total 36 bulan dari terakhir belanja atau 24 bulan dari dia drop in activity. Gitu ya. Jelas ya teman-teman? Oke, kita lanjut ya Papi ya. Lanjut. Oke, ini beberapa tips yang kita mau informasikan juga kepada kakak-kakak untuk menghindari adanya duplicate account ya. Oke, yang pertama, sebagai enroller atau sebagai upline atau sebagai support timnya, dapat memastikan dulu nih calon brand partnernya kita sudah terdaftar atau belum. Jadi kalau ragu, boleh menghubungi customer service yang living. Jadi baik itu yang punya nomor ID-nya langsung, bukan nomor ID ya, mesti nomor KTP-nya langsung boleh, ataupun sebagai enrollernya juga boleh. Yang kedua adalah, nah ini dia yang kita akan terus ulangi terus ya, repetisi ya Papi yang kita pelajari dari TTT ya, memastikan penginputan data pribadi calon brand partner berupa tadi nomor KTP, nomor telepon, alamat email, tanggal lahir, alamat pengiriman secara benar dan lengkap pastinya. Oke, ketiga, apabila Anda adalah pasangan, daftarkan pasangan Anda pada level 1 atau maksimum level 2 di bawahnya. Anda, ya, Bapak atau Ibunya ya. Ketiga, apabila pasangan Anda dan kedua akun, apabila Anda pasangan, jadi kita dan pasangan kita memiliki akun di Yang Living, dan kedua akun sudah pernah terdaftar menjadi brand partner, jika salah satu akun menjadi tidak aktif atau dia akunnya auto drop in activity dan ingin bergabung tapi nggak mau menjadi di akunnya sendiri, dia mau gabung dengan pasangannya, gitu loh Papi. Kita bisa yaitu menjadi koaplikan dari si yang pertama terdaftar ya Papi ya, maka dapat dilakukan jadi setelah 6 bulan sejak akun tersebut menjadi inaktif. Jadi harus ada jeda waktu ternyata Papi. Misalnya tadi nih, kita kan sudah ada bahasan nih tadi sistem keanggotaan nih Papi. Di bulan November 2003 nih, dia nggak melakukan pembelanjaan, jadi auto drop inactivity atau ADI tadi ya Papi ya statusnya, keanggotaannya. Nah, ternyata beliau ini punya pasangan juga di Yang Living. Otomatis, nah jikalau beliaunya tidak mau mengaktifkan di akun yang sama, maksudnya tidak mau mengaktifkan akunnya kembali, tapi mau menjadi partner kerja dari si pasangannya, beliau hanya dapat melakukan proses koaplikan ini sejak 6 bulan dulu terhitung dari akunnya inaktif. Jadi dari bulan November, berarti kan itu lagi Desember, Januari, Februari, kemudian Maret, April, Mei. Kemungkinan di bulan ke Juninya beliau bisa menjadi atau mengajukan koaplikannya ya Papi. Oke, jadi contohnya si suami itu adalah A, dia akunnya A. Dia punya downline persis itu istrinya B. Terus kemudian si B tidak melakukan pembelanjaan, jadi aktif selama 6 bulan. Maka pada bulan ke-7, kalau dia mau aktif kembali itu bisa, di akun lamanya bisa, atau kemudian kalau dia mau jadi koaplikan, dia juga tetap harus menunggu proses 6 bulan tidak aktif, baru dia mengajukan koaplikan bersama-sama di bawah suaminya. Iya, benar. Gitu kan? Oke. Ini langsung ada pertanyaan koaplikan kan, dari Kak Sita kan. Kalau membernya dulu request inactive, jadi dia mengajukan self termination kali ya, maksudnya Kak Sita ya. Lalu sekarang mau jadi member lagi, berarti tinggal isi job form yang sama. Nah ini sudah berapa lama nih Kak Sita? Ya mungkin Kak Yuni bisa langsung jelaskan saja. Dia prosesnya kalau dia kemudian inaktif, dia mau menjadi aktif itu butuh proses 6 bulan atau bagaimana Kak Yuni? Ya, jadi kalau memang pernah self termination, jadi sudah isi suratnya kan, sudah inaktif lah kita katakan untuk akunnya. Jadi beliau hanya bisa dapat menjadi aktif kembali itu setelah 6 bulan terhitung sejak akunnya dinyatakan inaktif secara sistem. Nah, berarti tinggal isi job form yang sama. Isi job formnya karena ini adalah self termination agak sedikit beda sebenarnya Papi ya. Jadi
kalau untuk yang self termination itu lebih baik mengajukannya lewat email. Jadi nggak pakai link job form-nya, tapi pakai form brand partner tadi, tapi ya pengajuannya manual melalui member service jadinya. Oke, karena dulu dia yang mengajukan diri untuk men-self terminasi dirinya kan. Yes. Jadi dia agak berbedanya di situ. Beda dengan kalau tidak aktif selama 6 bulan dan dia menjadi atau selama setahun dia menjadi drop in activity misalnya. Nah, ini berbeda prosesnya. Dan Itu saja sih bedanya. yes, dan keuntungan jadi koaplikan itu apa? Sebenarnya sih gini ya, kalau jadi koaplikan itu dia seperti Kakak Yuni bilang, dia akan menjadi partner dari main nama utama. Kan koaplikan itu misalnya istri garis miring suami, berarti si suami koaplikan istri. Sebenarnya secara sistem dilihat yang pemilik akun itu adalah si istri. Ya, jadi si suami ini adalah seperti pendamping gitu loh. Jadi dia kayak partner yang membantu kerja si istri. Tapi secara sistem, secara kita melihatnya bahwa kepemilikan adalah milik si istri. Itu seperti itu sih aplikan. Iya, Ya, karena jadi memang tidak terbaca namanya si koaplikannya di dalam sistem virtual betul, office-nya. betul, begitu, begitu sih Kak Sita, Kak Sita, iya Kak Sita yang bertanya. Ya, jadi kalau mau sih misalnya mau menjadi separate bisnis suami dan istri sehingga semuanya mempunyai main akun sendiri, akun utama, semuanya memiliki akun utama di Young Living, ya sebaiknya punya separate account, di mana kalau itu suami istri, bolehnya adalah, ini yang pertama, apakah suami atau istri, si pasangannya harus di satu level di bawahnya atau dua, ya Maksimal nggak 2 boleh di level. bawahnya itu lagi, nggak boleh beda jaringan apalagi gitu, itu duplicate account, gitu Kak Yes. Sita. Oke, lanjut Kak Yuni. Oke, kita coba cek ya. Kemudian, oke, baik lagi nih Papi. Lebih lanjut perihal update kebijakan dan prosedur Young Living dapat mengikuti akun Instagramnya kita di @youngliving_education dengan mengirimkan format DM-nya, nomor ID, spasi nama lengkap. Oh. Oke. Sip, sip. Dan selesai dia Papi. Selesai. Nah, walaupun tadi sudah banyak yang nanya, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi terkait hal ini, reaktivasi terutamanya gitu ya, karena kan memang yang banyak terjadi di lapangan itu seperti itu teman-teman. Reaktivasi karena dia lupa sama nomornya yang dulu, dia kemudian mendaftarkan dirinya ulang. Pas didaftarin, kok ternyata nggak bisa didaftarin karena nomor KTP-nya sudah dipakai sama nomornya dia yang lama. Terus dia mendaftarkan ibunya atau mendaftarkan suaminya atau mendaftarkan siapapun, tapi yang menjalankan adalah dia. Dan itu adalah pelanggaran juga di Young Living karena kita pengen pemilik akun adalah yang namanya tertera di dalam sistem itu memang orangnya adalah itu gitu, bukan orang lain. Karena Kak Yuni bilang tadi, apapun yang terjadi dengan akun itu, kita melihat adalah nama yang tertera di sistem. Kalau dia tiba-tiba dapat silver retreat misalnya, yang pergi adalah yang nama tertera di situ, nggak bisa dikasih-kasih gitu ya. Dan itu kita bisa bilang juga sebagai pelanggaran bonus buying ya Kak Yuni ya, untuk menggunakan identitas orang tapi kita yang menjalankan. Yes, benar Papi. Ini Kak Sita nanya lagi, kalau KTP-nya sudah pernah dipakai tapi dia nggak tahu data nomor member, nah tadi Kak Sita silahkan coba kontak ke Young Living, jadi bisa juga melalui customer service customer.id tadi atau kontak ke customer service, atau bisa juga tanya kondak, misalnya nggak yakin, saya dulu pernah terdaftar gitu ya, dan tapi saya lupa nomor saya mau mendaftarkan ulang, berikut adalah terlampir KTP saya dan data-data saya. Ya, dari situ kita bisa melacak dari nomor KTP. Pasti ketemu gitu ya nomor akunnya. Nggak apa-apa dong Kak Sita, boleh loh nanya terus. Kita malah seneng kalau ada nanya. Nah ini nih, apa nih Kak Yuni? Yang mana nih? Ini kamu balikin tadi nih, kenapa? Oh tadi kan Kak Sita bilang kalau dia lupa, tadi kan kita kasih tahu tuh alamat email dari Kasof.
atau boleh ke Konder juga nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Dan yang akhirnya juga sering, akhirnya apa? Dia baru saja self termination atau dia tidak aktifkan dirinya belum sampai 6 bulan, tapi dia kemudian pengen pindah jaringan nih. Kemudian dia mendaftarkan suaminya di jaringan lain, ya. Tapi sebenarnya jalanin dirinya. Karena masanya belum 6 bulan, kita menganggap itu sebagai duplicate account. Karena sebelum 6 bulan itu lewat atau 1 tahun itu lewat, kita anggap nomor ini masih aktif. Ya kan? Jadi dengan mendaftarkan diri lagi di jaringan lain atas nama suami, itu adalah duplicate account. Ya, yang pastinya entah nomor suami ini nanti pada suatu saat ketahuan duplicate account setelah dia mencapai level star ataupun lebih dari itu, kadang-kadang ada seperti itu juga, kita minta untuk di-terminate dan kembali ke akun lamanya. Ya, di mana dia kehilangan tuh semua downline-nya dia yang di tempat akun kedua. Gitu, jadi sayang sekali. Ini ada pertanyaan apa nih Kak Yuni? Oke, dari Kak Sita Sita lagi, ya? ini Kak Sita. masih lanjutannya Kak Sita ini. Oh iya benar kan. Kalau dapat limpahan member random dari yang living, jadi kan kadang-kadang ada tuh reaktivasi, tapi kan dia sudah tidak, dia random itu, yang kemudian kita masukkan ke dalam program dari yang living tuh, kita menempatkan di mana saja gitu kan. Mau mindahin akunnya under sponsor lain, oh, nah. Kan nggak punya nomor PIN-nya, cara otomatis gini, kalau mau mindahin otomatis kan harus ada konsultasi dulu nih dengan si yang punya akun juga, bahwa beliaunya tahu juga nih Betul. akunnya mau misalnya dipindahkan misalnya ke jaringan yang lain misalnya. Otomatis harus izinnya beliau dulu karena kan yang bisa mengajukan Ibu ke sponsor lain atau enroller lain itu kan hanya yang punya akun. Yang bisa mengajukan. Jadi kalau memang ada informasi lebih baik diinformasikan secara baik-baik dulu kepada yang si punya akun bahwa ingin ada perpindahan secara jaringan atau keanggotaannya ditaruh di mana gitu kan ya. Karena memang PIN kita sarankan memang hanya dipegang oleh yang si punya akun yang bersangkutan sebenarnya. Jadi tidak disarankan untuk dipegang oleh orang lain karena kan ini menyangkut data pribadinya beliau ya yang ada di virtual office. Jadi lebih baik informasikan secara one on one bahwa seperti ini kalau jaringan Ibu seperti ini ya, kalau Kak Sitanya informasikan secara baik-baik dan beliaunya terima, oke, mungkin beliaunya sendiri yang akan saya ingin mengajukan dari email saya sendiri. Jadi beliau yang akan mengirimkan email nantinya kepada yang living untuk prosesnya. Benar. Jadi kayak gini Kak Sita, biasanya kalau placement program itu karena memang dia nggak punya, dia mendaftarkan diri langsung atau reaktivasi langsung ke yang living. Dulu dia data apply-nya mungkin sudah tidak terbaca. Sehingga kita punya namanya placement program. Di situ di mana kita akan menempatkan si orang yang reaktivasi ini atau orang baru ini yang mendaftarkan langsung ke yang living secara random ke teman-teman di brand partner. Mungkin juga tidak secara random ya, mungkin ada algoritme yang dipikirkan. Cuman kemudian itu kesempatan sebenarnya buat brand partner yang menerima orang baru. Tiba-tiba kok ada orang baru nih. Aku nggak pakai lo enroll deket-deketin orang kok tiba-tiba nempel. Nah itu kesempatan sebenarnya colek aja. Halo Mbak ada di dalam jaringan saya gitu kan. Terus cerita ini susunan jaringan saya itu seperti ini. Nah kebetulan secara sama yang living ditaruh di jaringan. Kok yang ini saya sudah cukup punya banyak leader. Nah, saya berharap Mbak bisa jadi next leader saya. Mau nggak Mbak saya pindahin ke kaki sebelah sini yang memang saya lagi butuh leader nih. Ya, nah jadi komunikasi dengan si brand partner baru tersebut ketika sudah disetujui dan dia juga senang kan karena merasa, disambut loh di jaringan yang baru gitu sama upline-nya dan kemudian pindahkanlah dia dengan karena permintaannya anak ini sendiri kata Kak Yuni tadi PIN itu adalah nomornya mereka yang biasanya hanya diketahui oleh mereka sendiri. Habis itu tinggal lanjut pembinaannya seperti apa. Gitu sih Kak. Ya Kak Sita, jelas ya Kak Sita? Baiklah katanya dia. Benar. Jadi jangan ada kata kurang enakan. Memang karena kan ini kan
anggota baru nih Kak, disambut aja beliaunya. Jadi kan biar lebih akrab juga, lebih kenal lagi dengan brand satu timnya gitu ya. Yes, betul. Nih, sepertinya masih ada nggak ya? Sepertinya sudah nggak ada lagi yang bertanya kah? Sudah tidak ada, saya udah ini. Sudah tidak ada, berarti harapannya teman-teman semua di sini paham apa yang dimaksudkan dengan reaktivasi di sini dan bagaimana cara melakukannya gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Terakhirnya kena tegur dari kondak dan apalagi sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti menterminasi akunnya karena ternyata duplicate account gitu kan, dan mengembalikan itu kan sayang. Atau kemudian sebenarnya nggak perlu loh ngakal-ngakalin nomor KTP karena ternyata anak ini bulan depan juga sudah auto drop inactivity. Ya, tinggal sebulan atau 2 bulan lagi tahan aja baru kemudian bisa reaktivasi. Ngapain kemudian kalau tanpa kita tahu ilmu ini kemudian kita ngelihat bahwa aduh ya udah deh kita palsuin KTP-nya, ya udah deh kita pakai KTP-nya suaminya atau istrinya atau siapa. Padahal ternyata 2 bulan lagi mati loh dia auto drop inactivity ya. Nah, kan sayang. Effort untuk kemudian membuang nomor KTP yang itu adalah kesalahan secara undang-undangan juga, ternyata next-nya juga akan ketahuan dan akhirnya kita kembalikan ke akun yang lama, mendingan sabar nunggu sebulan. Gitu Karena sih. ya benar. Karena untuk bisnis Young Living adalah jangka panjang. Jadi bukan jangka pendek ya kakak-kakak. Jadi lebih wise dalam tadi untuk menyikapi setiap hal di sini ya. Jadi Yes. kalau memang mau jaringan kita aman, nggak ada apa-apa nanti ke depannya, yang punya akun juga merasa enak, maksudnya saya memberikan data saya yang sebenar-benarnya, ke depannya nggak akan ada masalah pada saat misalnya mendapatkan suatu benefit dari Young Living, misalnya pergi kemana gitu kan, data dirinya kita cek segala macam, tidak ada apa-apa kan juga kan enak gitu ya, kita pergi pun dengan hati yang riang gitu, dengan hati senang, bukan hati yang berat dan bukan dengan hati yang was-was nih, saya kena apa nih dengan tim kondak atau apa kan, padahal kan itu yang membuat adalah diri kita sendiri was-wasnya gitu loh. Itu yang kita mau hindari dan kita juga mau menjaga teman-teman juga di sini. Siap. Oke Kak Yuni, kayaknya sudah pada paham ya, jadi besok-besok kita tidak menemukan kasus terkait reaktivasi lagi. Semoga ya Bapak ya. Jadi untuk itu Kak Yuni mungkin ada yang mau sebagai kata penutup dari Kak Yuni sebagai Master of Reaktivasi? Kastasia tuh ada kan ada YouTube, kita usahakan akan ada YouTube ya Kak untuk beberapa hari ke depan ya. Oh telah join dari kakaknya, nggak apa-apa Kakak. Untuk nextnya kita minta, sekarang kan udah jam 12 ya sekarang ya Papi untuk trainingnya ya, sebagai reminder aja mulainya ya. Oke. Kalau dari aku yang pasti tadi teman-teman atau kakak-kakak sekalian, setiap hal yang kita lakukan di sini di Young Living, kita keluarga, tapi di dalam keluarga juga ternyata kita punya kebijakan atau aturan sendiri juga ya. Jadi tadi kita harap sama-sama menjaga kekondusifan di dalam jaringannya kita pastinya. Tentunya tadi dimulai dari awal, dimulai sejak sebelum daftar aja Papi ya udah diminta untuk hati-hati loh dalam suatu penginputan. Karena data diri kita itu misalnya kan ada yang nama sama, misalnya kita asal-asal misalnya ada alamat email, ternyata alamat email itu sudah punya orang, orangnya bisa marah, dia bisa nuntut juga tadi yang Papi sempat informasi juga ya. Jadi kalau sudah melakukan pengisian, boleh lakukan recheck kembali kalau memang ada keraguan, itu akan lebih baik, jadi bisa diperbaiki secepat mungkin, sedini mungkin nantinya ya. Oke, itu dari aku. Oke, ya udah, dari aku sudah tidak ada karena sudah dirangkum semuanya sama Kak Yuni yang luar biasa. Jadi saya Irianto dan saya Yuni, ketemu di next training kembali. Next training ya, jadi mungkin di awal Desember kayaknya kita akan training ya, Yun ya, kayaknya topiknya pasti nggak kalah menarik buat teman-teman, lebih terbuka lagi matanya. Oke, terima kasih banyak teman-teman, sampai ketemu lagi di lain kesempatan dari Studio 1. Saya studio di mana-mana ini ya. Oke, kita ucapkan salam, terima kasih, dadah. Terima kasih, selamat siang. Iya.